subuh jamaah lah. Nah, sering jamaah ya. Apa? Jarang ya. Bangun subuh jam berapa? Jam 4. Jam 4. Mau nih jam 4. Masjid jauh ya rumah kau ya? Masjid jauh ya? Dekat lah. Ah, Dekat. Dekat. gereja Tujuannya. dekat ya? Dekat di gereja kan? Dekat gereja itu rumah kau. Iya. Ah, Tapi duduk sini. ah, Tak jarang duduk sana, duduk sini sekarang. kau tidur di mana saya? Sini siapa sana? Tempat nenek. Oh. Sembahyang subuh ya usahakan berjamaah. Kenapa berjamaah? Karena orang yang sembahyang subuh berjamaah itu pahalanya sama dengan beribadah setengah malam. Kau pernah lebih ibadah setengah malam? Ini dia berikut pawai, ya kan? Nah, setengah malam kada pernah kita beribadah. Mulai dari jam 6 setar sampai jam 12 malam adalah beribadah kita. Atau dari jam 12 sampai jam 6 pagi adalah beda. Karena ada sayapnya telinga Habibie. Karena dari ibadah setengah malam. Kalau malam itu dibagi dua lah. Mulai dari jam 6 sampai jam 4. Nah, berapa jam kan? 10 jam ya. Nah, 10 jam bagi dua berarti 5 jam. Adalah ibadah 5 jam. Kadeda. Tapi kalau orang sembahyang subuh berjamaah, maka Allah catat sama dengan beribadah setengah malam. Tambah lagi siko. Sikonya mana ya? Sembahyang isya. Sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Kalau tadi bisa di masjid, cari kawan di rumah. Kalau tadi bisa juga, ya paksa semangat. Nah, tapi kalau berjamaah isya, berjamaah subuh, itu pahalanya sama dengan beribadah semalaman suntuk. Ada lah orang beribadah semalaman suntuk. Dia ada lagi akhir zaman ini pengantin baru cuman beribadah semalaman suntuk lah. Inilah ibadahnya yang lain. Pengantin baru tuh ada yang diundangnya darah, ya kan? Ya, ya. Ngantuk apa ya? Ini ngomong. Ini kopi lah ini. Lain ya? Air putih. Mata ngantuk kelihatan kopi tadi. Nah ya. Nah yang bagus lagi sembahyang sunat-sunatnya dikerjakan. Bisa gak niatnya dah? Kalau dia sebelum sembahyang fardu namanya qobliyatan. Kalau sesudah fardu namanya ba'diyatan. Sebelum isya, sesudah isya ada ya. Sebelum maghrib, sesudah maghrib. Kalau sebelum maghrib namanya qobliyatan. Kalau sesudah maghrib namanya ba'diyatan. Ujungnya tuh saja aku sembahyang sunat maghrib 2 rakaat qobliyatan. Berarti sebelumnya tuh. Kalau sesudahnya saja aku belajar sembahyang sunat tuh. Ya, belajar sembahyang sunat tuh pelan-pelan belajar. Karena kita kan mungkin jadi anak-anak panjang, ya kan? Nih, bentar lagi ini setahun 2 tahun dewasa nah. Nanti tak lama jadi orang tua. Nah, jadi perlu kita tuh beribadah ditingkatkan latih dari sekarang. Sembahyang sunat dilatih. Nanti kalau sudah full sembahyang sunat mengiringi fardu tadi namanya rawatib namanya. Sudah full dan mengiringi nanti tambah lagi misalnya sembahyang duha. Ya. Sembahyang duha. Ada bapak niatnya minta duit dari bapak, ya, minta rezeki. Nah, sembahyang subuh, sunat subuh tuh usahakan jangan tidak dikerjakan. Sembahyang sunat subuh, sholli sunnatas subhi. Nah, ini tidak ada qabliyatan ma'riyatannya tidak ada. Kalau subuh tidak ada qabliyatan ma'riyatannya tidak ada. Tidak usah dimasukkan qabliyatannya, ya.
usolli sunnatas subahi rakaataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat subuh 2 rakaat karena Allah. Itu dibaca ayatnya rakaat pertama alam nasyrah. Apalah? Apalah alam nasyrah? Apalah alam nasyrah? Nomor HP udah tak apalah? Apalah? Kapan? Nah, alam nasyrah nanti rakaat kedua alam tarakai. Itu Imam Ghazali dalam kitab beliau disebutkan, ya. Nah, orang yang membaca itu insya Allah kebal dia, seharian tuh kebal dia, senjata tajam kada mempan. Tapi jangan tes orang menyantet kada mempan, orang berbuat jahat tidak ada keinginan. Ini kata ulama boleh jadi bukan berarti kulit kita yang tebal, tetapi hati orang nak berbuat jahat sama kita Allah palingkan. Orang nak nimpas kada jadi nimpas, kebal kita kan? Nah, sama dengan kebal. Nah, satu, kalau di dalam hadis disebutkan siapa orang yang sembahyang sunat subuh kemudian dibacanya ayat alam nasyrah rakaat kedua alam tarokai, maka orang tersebut kata Nabi akan terlepas daripada alam. Alam itu artinya bala, penyakit, musibah. Nah, orang yang membaca ayat tersebut pada sembahyang sunat subuh, dia akan terhindar daripada perkara-perkara yang dia tidak sukai atau bala apakah, ya. Nah, bagus tuh lah. Nah, bagus dong. Apalagi kalau mau berwirid sampai matahari terbit, itu sama dengan beribadah orang haji, orang umrah. Sama dengan ibadah orang yang mengerjakan haji, orang yang mengerjakan umrah. Dan sampai jam 6:30 lah. Jadi sembahyang sunat subuh dulu. Sudah tuh sembahyang subuh berjamaah. Sudah tuh duduk jangan pergi sampai terbit matahari. Apakah yang dibaca? Ya, guring boleh Ustaz. Nah, guring tidak boleh. Ya, tidak boleh guring. Nah, sampai terbit matahari, maka ibadahnya sama tadi beribadah setengah malam, kemudian ditambah lagi lebih afdal dan dapat sama dengan keutamaan ibadah haji dan umrah. Nah, jadi baca niat sembahyang fardu itu membacanya tuh hukumnya sunnah, mengucapkan di mulut tuh hukumnya sunnah, itu namanya lafaz namanya, ya. Jadi usolli, jadi waktu membaca usolli fardhu subhi, itu otak kita terbayang tuh, namanya istihdar urfi. Ya, otak kita terbayang bahwa kita akan melaksanakan sembahyang subuh. Dibayangkan sembahyang subuh dah. Coba bayangkan sembahyang subuh. Mulai dari usolli sampai assalamualaikum, terbayang lah kira-kira. Nah, dibayangkan. Nah, mulai dari ada rokoknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, situ terbayang juga dah. Nah, jadi kita baca usolli fardhu subhi, terbayang sebijian sembahyang dah. Sudah. Kau contoh, misalnya nih, kau membaca surat cinta, kata-katanya, hai yang geluh, aku cinta kepadamu. Itu kau baca itu toh, hai yang geluh, aku cinta kepadamu. Itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang geluh terbayang kan? Bisa terbayangkan? Bisa kan? Bisa. Contoh lagi, nih kau nih punya rumah kan semuanya kan? Ada misi rumah. Rumah abah kau ada tak? Ada kan? Sekarang aku nak tanya, mulai
mulai dari depan rumah sampai ke belakang, tahu tidak susunannya? Tahu kan? Di mana pintu? Tahu kan taruhan pintu? Kalau tak tahu apa? Di mana taruhan naruh motor di dalam rumah itu di mana? Tahu kan? Taruhan lemari tengah mana? TV mana? Sudah itu lemari baju mana? Kamar mana? Dompet mana? Apa lagi? Nah, kuantan mana? Kompor mana? Kulkas mana? Piring mana? Tahu di rumah ke tempat kita? Nah, coba sedetik bayang waktu aku nak balik ke rumah. Kau sebut itu. Aku ingin balik ke rumah tuh terbayang rumah tuh. Terbayang mulai dari luar sampai ke padu tuh terbayang sampai ke WC. Tahu kita bayangkan rumah kita tuh. Nah gitu. Ngerti kan? Jadi baca usolli itu bayangkan sembahyang subuh tuh. Allah usolli farada subhi. Terbayang kita nih sembahyang subuh. Mana sembahyang subuhnya? Ya tuh mulai dari usolli sampai salam. Itu namanya istighfar. Istighfar urfi namanya. Terbayang ica-ica aja, bukan ica-ica. Terbayang apa? Terbayang pokoknya dari usolli. Di situ ada usollinya, ada Fatihahnya, ada rukuk, ada sujud. Nah, terbayang. Nanti pas Allahu Akbar baru dimuqaranahkan. Muqaranah itu apa? Dimasukkan yang kita bayangkan tadi ke dalam Allahu Akbar dah. Apa isinya? Sahaja aku sembahyang fardu subuh. Tadi kan kita ucap, mulut kita kan usolli fardu subhi, otak kita terbayang yang akan kita laksanakan dah. Ya, jangan pula bacanya usolli fardu subhi yang dibayangkan apakah Jakarta misalnya kejauhan, ya kayak banyak ya, nggak tahu lah benar apa be, kau dia be. Nah gitu ya, ini saya ajari betul-betul nih. Ini mudah betul lah mengajarkan supaya kau ngerti kita. Jadi waktu usolli fardu subhi, nah itu kau bayangkan kayak bayangkan rumah tadi. Nah bayangkan, jadi kita itu, ya di samping itu kita ingat dengan Allah, di samping kita bayangkan sembahyang mulai dari usolli sampai salam tadi, kita terbayang di situ kita ingat Allah. Jadi secara keseluruhan sembahyang kita ingat Allah, itu namanya istighfar urfi. Kalau hakiki bayang kita. Kalau hakiki itu detail-detail sembahyang itu terbayang, detail-detail rumah itu terbayang. Di sini sendal kanan, di sini sendal kiri, ini sepatu, ini tali sepatu, ini kaos terbayang. Siko-siko itu mantapnya anda. Ini dompet, duit ada dalam dompet itu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 terbayang semua. Itu detail namanya, nggak payah detail tuh. Ini sekali terbayang aja, set terbayang. Oh di dalam rumah tuh ada lemari, ada kulkas, terbayang taruhannya. Nah gitu. Jadi di dalam sembahyang itu ada usolli, ada Fatihah, ada rukuk, ada sujud sampai salam. Nah, beli kopi ya Pak. Bisa tak tahan ya kita. Tapi tak apa-apa. Tak payah lah nanti beli ya. Nah, jadi bayangkan sembahyang. Misalkan bayangkan usolli. Jadi kan usolli fardu subhi itu tuh kita menengok sejadah itu tuh bayang kita nih nak sembahyang yang kita lakukan tuh begini gitu. Ya kan? Usolli fardu subhi. Nah, subhi tersebut subuh tuh kita terbayang di dalam subuh tuh ada qunutnya, ada rukuk, ada sujud dan sampai salam. Nanti Allahu Akbar baru yang kita baca di mulut tadi kita masukkan tuh. Sahaja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat tunai jadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah menghadirkan sembahyang sebelum sembahyang tadi itu namanya istighfar. Kemudian menyertakan niat ketika kita membaca Allahu Akbar tuh apa? Menyertakan niat ketika Allahu Akbar itu namanya muqaranah. Kedua-duanya urfi namanya, ya istighfar urfi, muqaranah urfi, urfiyah. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Nah,
Membaca niat sholat hukumnya sunat. Nah, jadi usolli itu baca usolli itu sunat. Adapun mengucapkan di dalam hatinya tuh itu wajib tuh. Kemudian disertakan dengan Allahu Akbar, disertakan dengan yang dalam hati tadi tuh, itu wajib tuh. Ya. Adapun yang wajib yaitu menghadirkan niat di dalam hati bersamaan dengan membaca takbir. Nah, takbir itu ya Allahu Akbar bersertaan dengan niat yang di dalam hati tadi tuh. Aku kadang heran, ada orang sembahyang aja ngomongnya bercakap aja sembahyang apa nih dah ya, itu ngarannya orang dari sekolah Arab. Sembahyang orang itu dah itu matikan gitu, itu udah story itu sembahyang orang pada makan bangku sekolah Arab, kada makan bangku majelis lah. Kalau udah makan bangku majelis tapi belum habis, masih bagus bangku ya. Nah itu disertakan tuh. Jadi menyertakannya dengan takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Apa itu takbiratul ihram? Nah, takbiratul ihram takbir yang menjadikan kita haram. Semuanya haram kalau sudah Allahu Akbar. Mana semuanya haram? Bini halal kalau sudah Allahu Akbar haram. Menjapai bini. Makan halal, makan cemudok, makan mie ayam, makan bakso halal. Tapi kalau sudah Allahu Akbar haram. Melirik ciwi, nah haram juga. Lagi mitih duit, apa haram lah. Ya kan? Apa lagi? Meloncat-loncat, main gigi, main guli, main kelayangan halal. Tapi kalau sudah Allah Akbar ada boleh lah, ada boleh lagi. Menyubit kawan, yang cubit-cubitan, ada lagunya tuh cubit-cubitan boleh, kalau jangan sakit. Tapi kalau sudah sembahyang ada boleh lah, ada boleh lagi. Bercakap lantai-lantai, ya bercakap lantai-lantai itu apa? Ya kebandiran. Main HP halal, tapi kalau sudah Allah Akbar kada boleh lah, kada boleh lagi. Nonton TV, jangan lagi nonton TV kalau ada sembahyang. Tapi kalau TV-nya di hadapan, sembahyang melihat itu main bola loh. Setelah di hadapan TV sembahyang lewat main bola. Tapi kalau nonton masih boleh, sebab mata itu dianggap kada bergerak, telinga pun dianggap kada bergerak. Tapi kalau yang lain bergerak kada boleh. Kalau mata dia gini kada apa-apa, mata kijip sampai habis sembahyang kada apa-apa. Telinga bergerak, ada yang orang telinga bergeraknya bisa lah, yang bisa lah. Nah jadi bergerak telinganya. Itu kalau film-film lampir, layar sablon, kalau telinganya bergerak ada musuh, ada datang, oh ini bergerak. Oh ada musuh nih, ya kan? Itu mantap tuh ngaji ilmu telinga bergerak, ya. Ngajinya on siapa? On sapi bisa gerak kayak. Iyalah. Ini apa lab ya, live kan. Niat sholat artinya kehendak hati untuk melaksanakan sholat bersamaan membaca takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram yang harus hadir di dalam hati adalah kehendak untuk melaksanakan sholat, ya, pernyataan keparduannya dan menentukan sholat yang dilaksanakan subuh, zuhur atau asar. Nah itu wajib masuk tuh. Ya, 3 itu wajib masuk dalam Allahu Akbar tadi tak? Ya, apa dia tadi? Menyengaja melaksanakan sholat. Usolli, nah usolli itu wajib masuk tuh. Apa arti usolli?
sahaja aku sembahyang. Kemudian fardu, nah itu wajib dimasukkan tuh, sahaja aku sembahyang fardu. Kemudian apalagi penentunya subuh atau zuhur atau asar atau maghrib atau isya, nah itu dibuat tuh. Kalau subuh masukkan subuh, kalau zuhur zuhur, kalau asar asar, maghrib maghrib, isya isya, dimasukkan tuh. Allahu Akbar, ya. Nah, boleh panjang-panjang enggak apa-apa untuk memasukkan yang tadi tuh. Latihan ya, latih. Melatihnya kayak Ustaz, latihlah dengan cakap yang lain enggak apa-apa. Kalau enggak latihan itu ya Allah, kijimkan mata, pusat perhatian, hatinya cakapkan. Allah, sahaja aku nak makan sate malam ini. Enggak apa-apa, ganti cakapnya. Allah, sahaja aku sembahyang fardu maghrib. Bisa kan? Mulutnya bercakap, hatinya bercakap, bisa kan? Nah, begitu tuh masukkan niat ya. Nanti kalau sudah bisa diajarkan ke adik yang kecil-kecil itu nggak diajari. Mungkin mama kita kada bisa ngajari, ya. Mama kita dia bisa ngajari, kita yang ngajarkan adik tuh. Nanti dia haid, nanti dia balik, kada tahu belum sembahyang, ya. Ada aku nengok anak orang tuh, abahnya sibuk ngajar orang, anaknya kada bisa sembahyang, ya. Nah, padahal abah itu ustaz misalnya, nah, pada sempat dia ngajari anaknya juga, ya. Jadi diajari anak bagaimana caranya, adik kita ajarkan, ya. Nah, jadi 3 tadi harus dimasukkan tuh. Jadi usolli sahaja aku sembahyang, kemudian fardhu, fardunya dimasukkan, zuhurnya dimasukkan. Adapun yang lainnya itu bolehlah, terlewat pun Allahu Akbar bolehlah, ya. Kalau sebenarnya itu pun tidak apa-apa juga. Yang bagusnya itu dan termasuk dalam Allahu Akbar. Yang sisanya terkeluar kayak Ustaz, nggak ada apa-apa lah terkeluar. Allahu Akbarnya udah habis, tapi yang tadinya belum lagi habis. Menghadap kiblat, 4 rakaat, mengikut imam, ada apa-apa terkeluar dari Allahu Akbar. Allahu Akbar itu umpama anggaplah kayak sangkar gini kan. Nah, jadi niat kita tadi dikurung dalam sangkar. Nah, kalau terkeluar, misalnya makmumnya terkeluar, nah ada apa-apa lah. Kalau makmum terkeluar itu memang tidak apa-apa. Niat makmum tuh rakaat kedua pun boleh kita jadi makmum. Sembahyang isya sini, rakaat pertama malas ikut, rakaat kedua malas ikut, rakaat ketiga baru ikut, boleh lah. Sikit pahalanya. Sembahyangnya serempak tapi malas ikut orang. Kenapa? Aku pernah lahir dengan dia itu, jadi malas ikut. Misalnya imam gitu, imamnya benar misalnya umpama, ya kan? Paham ya? Nah, yang kedua misalnya niat sembahyang zuhur, usolli fardhu zuhri, ya, 4 rakaatin. Usolli fardhu asri 4 rakaatin. Mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu penguncinya dah. Lillahi ta'ala itu penguncinya. Sebab ibadah itu apapun bentuknya, bukan hanya ibadah. Kita bermain, kau main gasing, kau jalan-jalan. Kalau bahasa orang puasa tuh ngabuburit, ya, ngabuburit, ya. Siapa bikin cakap tuh ngabuburit? Ya kada tahu pada bahasa India burit itu bau deh. Nah, itu niatkan tuh beribadah karena Allah saja, ngabuburit karena Allah. Ya, jalan-jalan refreshing itu ada apa bagus. Nabi pernah dibawa Allah jalan-jalan ketika pamannya dan istrinya meninggal, dibawa Allah Nabi jalan-jalan kemana? Tapi Nabi jalan-jalannya ada sia-sia, bagus. Nabi itu iktibar jalan-jalannya. Nabi jalannya ke surga, ke neraka, ke langit, ya. Ke kubur
ya lah. Nah, jalan-jalannya atau yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Itu Nabi jalan-jalan dah, ya. Nah, bolehlah jalan-jalan karena Allah Ta'ala duduk berdiam di rumah, niatkan toh meninggalkan maksiat. Sebab duduk di rumah itu kan kita kalau kada ibadah sia-sia, tapi kalau niatnya meninggalkan maksiat jadi berpahala, ya kan? Nah, habis deh jamnya. Nah, kemudian nanti lagi niat sembahyang Jumat, ya. Nantilah niat sembahyang Jumat. Allah a'lam bishawab.